Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatur Rafi'ah, NPM 220010111155, Prodi Pendidikan Agama Islam atau disingkat dengan PAI, dan semester 6. Di sini izinkan saya untuk memaparkan atau menjelaskan dari soal berikut ini. Yang pertama yaitu model dakwah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad bersifat beragam. Di antaranya ada metode dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang kedua ada metode dakwahnya dengan cara terang-terangan. Yang ketiga yaitu politik pemerintahan. Yang keempat yaitu surat menyurat. Yang selanjutnya peperangan, pendidikan, serta pengajaran agama. Akan tetapi sekarang kita akan membahas tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Yang melatar belakangi model dakwah pada zaman Nabi atau pada masa Nabi, yaitu pada waktu perjalanan Nabi Muhammad SAW tentu jauh tidak kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui oleh Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan, celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Namun semua itu dilalui oleh Rasulullah dengan cara sabar dan tawakal. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah untuk berdakwah di kota kelahirannya, yaitu di Mekah, sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun awal masa pendakwahnya, waktu di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekat yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Akan tetapi mereka pertama masuk dalam periode di antaranya seperti ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lainnya. Orang-orang ini kemudian mendapat julukan yaitu As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad terus melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turunlah wahyu dari Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94, yaitu Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah pada orang yang musyrik. Kemudian Nabi Muhammad melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya, yaitu namun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mampu masuk dalam Islam dan pamannya itu. Abu Thalib bersedia membelanya walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Banyak juga kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad ini, termasuk pamannya yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas atau dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke kota Madinah dan membangun sebuah masjid Quba. Dalam masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat untuk menyusun tugas-tugas dakwah Nabi. Untuk pembangunan masjid Quba ini berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turun mengulurkan tangannya dalam menyelesaikan pembangunan ini. Dan akhirnya dakwah Nabi terlaksana, berjalan dengan lancar hingga Rasulullah bersabda,
berdakwah sampai akhir hayatnya ini, dan Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah yang usianya waktu itu sekitar 63 tahun. Dan sungguh luar biasa perjuangan Rasulullah ini telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah menerah ini. Dua, yaitu terdapat 4 fungsi manajemen secara umum dan bagaimana cara mengimplementasikan dari 4 fungsi tersebut. Sebelumnya kita harus mengerti atau harus paham apa saja dari 4 fungsi manajemen secara umum. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga yaitu pengarahan, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan atau disebut dengan planning. Maksud di sini yaitu pengambilan keputusan terkait dengan tujuan dan juga penerapan arah masa depan, dan juga tindakan dari suatu alternatif untuk menjangkau hal tersebut. Seperti misalnya kita akan melaksanakan ngaji kitab Ramadan. Kita harus tahu awal perencanaan atau strategi awalnya bagaimana, prosedurnya, metodenya atau sistemnya itu bagaimana, kita harus memplanningnya. Kemudian yang kedua, pengorganisasian. Maksud pengorganisasian di sini yaitu proses di mana suatu rencana didirikan dengan tujuan yaitu mengembangkan fungsi manajerial atau pengorganisasian manusia dan juga sumber daya lain yang digunakan dalam rencana tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengorganisasian kita sudah ambil contoh tadi untuk pengajian ngaji kitab Ramadan, gitu kan ya. Jadi pengorganisasian ini ada yang menyebarkan atau terstruktur. Terus untuk tugas-tugas dan tanggung jawabnya itu siapa saja itu harus terorganisasi atau organisasinya itu harus jelas. Kemudian habis pengorganisasian kita masuk ke fungsi yang ketiga yaitu pengarahan. Maksud dari pengarahan ini yaitu usaha untuk menggerakkan anggota kelompok ini atau anggota kelompok kita, kajian kita ini agar berjalan dengan lancar sesuai keinginan kita, dan juga penggerak dakwah harus berupaya untuk menyadarkan kelompok atau orang-orang di dalam organisasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan kita. Semisal kita mengadakan pengajian kitab Ramadan, itu harus ada penggeraknya, penggerak dakwahnya. Seperti halnya seorang pembimbing atau yang menyampaikan pengajian tersebut harus memberikan penjelasan secara komprehensif dan juga efisien atau ekonomis. Kemudian kita masuk dalam fungsi yang keempat, yaitu pengendalian atau controlling. Dalam artian di sini harus mengukur, membandingkan, menentukan, serta memperbaiki kegiatan organisasi ini akan bisa berjalan atau bisa melakukan mencapai tujuan atau sasaran yang baik. Seperti halnya seorang pemateri tersebut memberikan saran, tanggapan atau evaluasi terhadap kegiatan organisasi ini. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga organisasi pengajian ini tetap berjalan dengan eksis atau dengan lancar. Yang ketiga yaitu seorang dai atau mubalik dalam menyampaikan ceramahnya tentu harus mengetahui atau menggunakan pendekatan manajemen terlebih dahulu. Dan bagaimana sih cara seorang dai itu menerapkan atau mengintegrasikan antara disiplin ilmu baik
ilmu manajemen dengan dakwah atau ilmu disiplin dalam manajemen dakwah. Pada umumnya, manajemen dakwah adalah terminologi yang terdiri atas dua kata, yakni manajemen dan dakwah. Dua kata ini berasal dari dua disiplin ilmu yang sangat berbeda sama sekali. Istilah yang pertama yaitu berangkat dari disiplin ilmu yang sekuler, yakni ilmu ekonomi. Ilmu ini diletakkan di atas paradigma materialistis. Prinsipnya adalah dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara itu, istilah yang kedua yaitu berasal dari lingkungan agama, yakni ilmu dakwah. Ilmu ini diletakkan dari atas prinsip dan juga ajakan menuju keselamatan dunia akhirat, tanpa paksaan dan intimidasi serta tanpa bujukan orang lain. Dan dalam ilmu dakwah ini datang dengan tema untuk menjadikan rahmat semesta alam. Dan dalam disiplin ilmu manajemen dakwah ini tujuannya yaitu untuk mengatur dan mengantarkan dakwah tepat pada sasaran yang diharapkan. Di dalamnya mengandung edukasi, kritik, dan juga kontrol sosial sebagai sarana penyampaian informasi ajaran tersebut. Yang nomor 4 yaitu dalam kedewasaan ini sudah banyak model dakwah secara virtual melalui sosial media. Soal yang pertama, apakah dalam berdakwah dengan model virtual juga membutuhkan manajemen? Kalau menurut pendapat saya, tentu membutuhkan, karena penyampaian dakwah atau model dakwah baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tatap muka maupun tidak tatap muka, itu membutuhkan manajemen. Kalau virtual sendiri, manajemennya lebih ke penyiapan perangkat-perangkat elektrolit, pemenuhan kuota, dan juga pemastian sinyal. Akan tetapi kalau offline atau tatap muka itu lebih harus bisa maksimal, efisien juga. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan bagaimana pendapat kita dalam manajemen diterapkan dalam dakwah virtual. Menurut pendapat saya, dalam mengenai manajemen dakwah virtual ini sebenarnya cukup bagus dan sebagai manifestasi di dalam menyikapi perkembangan teknologinya, baik teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Di zaman modern ini, metode dakwah melalui media sosial itu cukup viral dan terkadang juga ada sisi gelapnya. Seperti contohnya, apakah Anda pernah menjumpai ceramah dai di YouTube atau sengaja dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga pihak yang mengadu domba dan juga memobilisasi massa. Jadi dalam manajemen dakwah virtual ini kita harus bisa menyampaikan secara positif dan juga memotivasi bagi yang lain.